Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Hari Selasa, 5 November 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Saudara-saudara yang terkasih, seorang tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang dijamu dalam perjamuan ini." Menjawab orang ini, Yesus menjawab dengan satu perumpamaan tentang seorang tuan rumah yang mengadakan perjamuan makan. Tapi setelah undangan disebar, orang-orang yang telah dipilih pemilik rumah untuk hadir dalam jamuan makan itu tidak datang memenuhi undangan. Ada yang memberi alasan karena baru membeli ladang, ada yang memberi alasan karena baru membeli ternak, dan ada pula yang memberi alasan karena baru menikah. Dan mungkin banyak alasan-alasan lain yang dengan satu tujuan untuk tidak hadir dalam undangan tersebut. Tetapi tuan rumah tidak putus asa. Ia menyuruh hambanya untuk mengundang orang-orang miskin untuk hadir dalam jamuan makan itu. Sebab bagi tuan rumah, jamuan makan yang dia sediakan harus tetap terlaksana, dan apa yang ia hidangkan harus habis, dan tempat yang ia sediakan harus terisi. Begitulah hamba itu pergi melaksanakan sesuai perintah dari tuan rumah itu. Namun setelah ia bekerja, ia pun melapor kembali kepada tuan rumah itu, karena setelah mereka melaksanakan perintah tuan rumah itu, masih ada tempat kosong. Artinya tempat yang disediakan belum penuh. Hingga tuan rumah itu berkata, "Pergilah lagi ke simpang-simpang jalan, undanglah siapa saja, karena tempat yang disediakan harus penuh." Dan tuan rumah itu mengatakan bahwa yang diundang dalam jamuan ini tidak akan pernah lagi menikmati jamuan yang ia siapkan, karena tempat sudah penuh dengan orang-orang yang diundang terakhir. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari perumpamaan yang diberikan Yesus ini adalah peringatan bagi kita. Kita sudah mendapat undangan lebih dahulu. Kita telah menjadi pengikut Kristus lewat baptisan. Tapi apakah kita dapat memenuhi undangan itu dengan datang? Atau kita akan menjadi seperti undangan-undangan yang memberi alasan karena kepentingan duniawi untuk tidak hadir dalam jamuan makan itu? Saudara-saudara yang terkasih, sebagai sedikit ilustrasi bagi kita, beberapa waktu lalu presiden kita baru saja dilantik, yaitu Bapak Prabowo. Sebelum dilantik, ia telah mengundang orang-orang tertentu yang ia kenal, yang dia harapkan bisa bekerja sama untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Sebagian yang diundang memang datang, namun ada saja yang tidak datang untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo ini. Nah, ada yang datang dan ada yang tidak datang. Kepada yang datang, Presiden Prabowo memberi posisi-posisi jabatan dalam kabinetnya untuk dilaksanakan. Dan kepada yang tidak datang, tentu peluang itu pun tertutup. Inilah
undangan seorang presiden memberi peluang kepada yang mau memenuhi undangan, dan akhirnya akan menutup peluang kepada yang tidak mau memenuhi undangannya. Kita bayangkan, hanya seorang presiden, jika undangannya dituruti, maka peluang terbuka, dan saat undangannya tidak diindahkan, peluang pun tertutup. Mungkin saja alasan dari orang-orang yang menolak undangan presiden ini bisa jadi karena merasa tidak mampu, bisa juga karena kepentingan partai untuk menunjukkan penolakan, bisa jadi juga karena ego. Apapun alasannya, dengan menolak undangan ini, peluang baginya untuk mengabdi bagi negara ini pun tertutup. Tidak lagi ada kesempatan baginya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu baru undangan seorang pejabat. Bagaimana dengan undangan Tuhan bagi kita? Undangan Tuhan adalah peluang, pintu bagi kita untuk masuk dalam kebahagiaan abadi. Saat kita memenuhi undangan itu, artinya kita pun berkesempatan masuk ke dalam kerajaan yang mulia dan abadi itu. Namun begitu kita menolak dengan segala macam alasan, mau itu pekerjaan, mau itu karena urusan keluarga, kepentingan keluarga, kita pun berarti sama saja menutup peluang bagi kita untuk hidup berbahagia bersama Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dengan renungan ini membuat kita untuk sadar, jangan sekali-kali menolak undangan Tuhan, menolak tawaran Tuhan, karena seindah-indahnya tawaran dunia, tawaran yang diberikan Tuhan pasti jauh lebih indah dan jauh lebih berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, semoga dengan renungan ini kita pun semakin mengimani Tuhan dan selalu tanggap akan undangannya. Amin. Tuhan memberkati.